Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada pertemuan ke-9 Sigma kali ini, pada mata kuliah Matematika Keuangan, kita akan membahas anuitas bertumbuh. Anuitas bertumbuh. Besar pembayaran atau penerimaan untuk setiap periode adalah sama, yaitu sebesar A besar. Periode pertama pembayaran atau penerimaan dapat terjadi di awal, di akhir, atau setelah M periode. Jika tahun ini besar pembayaran atau penerimaan adalah A0, maka tahun depan A1, yaitu A0 dalam kurung 1 plus G. Tahun berikutnya A1, buka kurung 1 plus G, tutup kurung sama dengan A0, buka kurung 1 plus G, tutup kurung, buka kurung 1 plus G, tutup kurung, dan demikian seterusnya. Untuk menghitung nilai sekarang dari anuitas bertumbuh dengan persamaan sebagai berikut. PV sama dengan buka kurung kurawal 1 dikurang buka kurung 1 plus G dibagi 1 plus I tutup kurung pangkatin N dibagi I dikurang G tutup kurung kurawal dikali A1 atau PV sama dengan buka kurung kurawal 1 dikurang buka kurung 1 plus G dibagi 1 plus I tutup kurung dipangkatin N min 1 dibagi I dikurang G tutup kurung kurawal dikali A1 ditambah A0 dengan I lebih besar dari G. I itu tingkat bunga diskonto atau tingkat bunga relevan, G itu tingkat pertumbuhan, N itu jumlah periode, dan A0 itu besar pembayaran atau penerimaan hari ini, serta A1 itu besar pembayaran atau penerimaan satu periode lagi. Perpuitas bertumbuh. Jika pembayaran atau penerimaan pertama adalah mulai hari ini, kita hanya perlu menambahkan A0 terhadap persamaan perpuitas terdahulu atau biasa untuk mendapatkan nilai sekarang, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. PV sama dengan A1 dibagi I ditambah A0. Jika besar anuitas menjadi tidak tetap, tetapi mengalami pertumbuhan seperti dividen saham, suatu perusahaan yang mengalami pertumbuhan G per tahun, persamaan baku dalam literatus investasi untuk menilai harga saham yang memberikan dividen bertumbuh. P0 sama dengan D1 dibagi K kurang G. Keterangan, P0 itu harga wajar atau nilai intrinsik saat ini, D1 itu perkiraan dividen tahun depan, K itu tingkat bunga diskonto, dan G itu tingkat pertumbuhan. Untuk tujuan konsistensi penggunaan variabel dan notasi, persamaan perpuitas bertumbuh dapat ditulis sebagai berikut. PV0 sama dengan PV sama dengan A1 dibagi I dikurang G, atau PV0 sama dengan PV sama dengan A1 dibagi I dikurang G plus A0. Keterangan A0 itu aliran kas hari ini. A1 itu aliran kas satu periode berikutnya, yaitu tingkat bunga diskonto. Selanjutnya, contoh soal dan pembahasan anuitas bertumbuh. Soal yang pertama, hitung nilai sekarang dari penerimaan uang sebesar 10 juta yang naik 0,5% setiap bulan jika penerimaan pertama mulai 10 bulan lagi dan menerimanya selama 20 bulan serta tingkat bunga yang relevan adalah J sama dengan 12%. A0 sama dengan 10 juta, G-nya 0,5%, N-nya 20, M-nya sama dengan 11, I-nya sama dengan 12% dibagi 12, karena itu per tahun, sama dengan 1%. Perhitungan dilakukan dengan mendiskontokan 10 periode hasil perhitungan anuitas bertumbuh selama 20 periode, sehingga perhitungannya menjadi PV sama dengan buka kurung kurawal, 1 dikurang buka kurung 1 plus G dibagi 1 plus I tutup kurung pangkat N min 1 dibagi I kurang G tutup kurung kurawal dikali A1 plus A0 dibagi
buka kurung 1 plus I, tutup kurung, pangkat M min 1. PV sama dengan buka kurung kurawal 1 dikurang buka kurung 1 plus 0,5% dibagi 1 plus 1%, tutup kurung dipangkatkan 20 dikurang 1 dibagi 1% dikurang 0,5%. Tutup kurung kurawal dikali 10.050.000 ditambah 10 juta dibagi buka kurung 1 plus 1% tutup kurung pangkatkan 10. PV sama dengan 172.790.000,52. Soal yang kedua, berapa nilai sekarang dari aliran kas sebesar 1 juta tahun depan? 1.100.000 tahun berikutnya dan terus bertumbuh sebesar 10% setiap tahun selama 10 kali jika tingkat bunga adalah J1 sama dengan 12%. Jawab, A1 sama dengan 1 juta, G sama dengan 10%, I sama dengan 12%, N sama dengan 10. PV sama dengan buka kurung kurawal 1 dikurang buka kurung 1 plus G dibagi 1 plus I tutup kurung pangkatin N dibagi I dikurang G tutup kurung kurawal dikali A1. PV sama dengan buka kurung kurawal 1 dikurang buka kurung 1 plus 10% dibagi 1 plus 12% ditutup kurung dipangkatkan 10 dibagi 12% dikurang 10%. Tutup kurung kurawal dikali 1 juta. PV sama dengan 8.244.217,26. Soal yang ketiga, berapa harga wajar saham yang diperkirakan memberikan dividen sebesar Rp220 tahun depan jika tingkat bunga diskonto adalah 15% PA dan dividen tahun ini yang baru saja dibayarkan adalah Rp200. Pertama, kita menghitung tingkat pertumbuhan dividen atau G, yaitu K sama dengan 15%, sama dengan 0,15. D1 sama dengan Rp220, D0 sama dengan Rp200. G sama dengan D1 dikurang D0 dibagi D0 sama dengan Rp220 dikurang Rp200 dibagi Rp200 sama dengan 10% sama dengan 0,1. P0 sama dengan PV sama dengan A1 dibagi I dikurang G sama dengan D1 bagi K kurang G. P0 sama dengan Rp220 dibagi 0,15 dikurang 0,1. P0 sama dengan Rp4.400. Soal nomor 4. Mana yang lebih menarik, menerima uang pensiun sebesar 120 juta hari ini atau 2.200.000 rupiah tahun depan dan terus naik sebesar 10% setiap tahun selama seumur hidup. Asumsikan tingkat bunga yang relevan adalah 15% PA. Kita hanya perlu menghitung nilai sekarang dari perpuitas bertumbuh untuk dibandingkan dengan 120 juta rupiah. Kita akan memilih yang lebih besar tentunya karena kita akan menerima A1 sama dengan Rp2.200.000. I sama dengan 15% sama dengan 0,15. G sama dengan 10% sama dengan 0,1. PV sama dengan A1 dibagi I dikurang G. PV sama dengan 2.200.000 dibagi 0,15 dikurang 0,1. Sama dengan 44 juta rupiah. Jadi menerima 120 juta rupiah hari ini lebih menarik. Soal yang kelima. Dividen sebuah saham diperkirakan akan tumbuh sebesar 20% selama 5 tahun pertama, D1 sampai D5, dan pertumbuhan akan normal menjadi 5% mulai tahun ke-6 atau D6 jika dividen tahun ini adalah Rp100 yang sudah dibayarkan beberapa waktu lalu dan tingkat bunga diasumsikan 10%, berapa harga wajar saham itu? Jawab G1 sama dengan 20%, ke kurung D1, kurang D5, tutup kurung. G2 sama dengan 5% dikali D6, I sama dengan 10%.
D0 sama dengan Rp100, D1 sama dengan Rp100 dikali 1 plus 20% sama dengan Rp120, D2 sama dengan Rp120 dikali 1 plus 20% sama dengan Rp144, D3 sama dengan Rp144 dikali 1 plus 20% sama dengan Rp172,8, D4 sama dengan Rp172,8 dikali 1 plus 20% sama dengan Rp207,36. D5 sama dengan 207,36 dikali 1 plus 20% sama dengan Rp248,832. D6 sama dengan 248,832 dikali 1 plus 5% sama dengan 261,2736. PV sama dengan D1 dibagi dalam kurung 1 plus I plus D2 dibagi buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkatkan 2 plus D3 dibagi buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkatkan 3 plus D4 dibagi buka kurung 1 plus I tutup kurung dipangkatkan 4 plus D5 dibagi buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkatkan 5 plus P5 dibagi buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkatkan 5. P5 adalah harga saham di tahun kelima yang dapat dihitung dengan P5 sama dengan D6 dibagi I dikurang G. D6 senilai Rp261,2736 dibagi 10% dikurang 5% sama dengan Rp5.225,47. Maka PV sama dengan Rp120 dibagi 1,1 plus Rp144 dibagi 1,1 pangkatkan 2 plus Rp172,8 dibagi 1,1 dipangkatkan 3 plus 207,36 dibagi 1,1 dipangkatkan 4 plus 248,832 dibagi 1,1 dipangkatkan 5 plus 5.225,472 dibagi 1,1 dipangkatkan 5. PV sama dengan 3.898,67. Sekian penjelasan materi dan pembahasan soal pertemuan 9 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.